Bapa, berikan kami roh hikmat dan roh wahyu, biar kami dapat mengenal Engkau dalam tingkat keintiman yang makin mendalam, dan kami dapat mengenali diri kami yang baru di dalam Kristus. Itu yang membuat perjalanan kami tidak sebagaimana biasa, tapi kami dituntun oleh Roh Allah, dituntun oleh hikmat yang tertinggi. Dan ketika kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat, pada saat yang tepat. Dan disitulah terjadi terobosan, promosi, anugerah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali, shalom. Mari kita akan lihat slide kita, LED kita, dengan sebuah tema adalah penting untuk saudara pahami. Yang terpenting adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Ketika saudara tahu kunci dan rahasianya ini, tidak ada masalah yang menjadikan saudara masalah. Sekali lagi, tidak ada masalah yang terjadi di hidup kita dan menjadikan kita itu masalah. Saya ingin mengajak saudara, sistem dunia dengan berbagai macam teknologi, hanya satu tujuannya, ingin membuat lingkungan manusia menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan diharapkan manusia lebih makmur, lebih bahagia. Saudara bisa melihat waktu zaman sebelum dunia industrialisasi, zaman pertanian, masyarakat guyup, bekerja sama begitu baik. Manusia dengan segala filsafat dan hikmatnya mencoba tidak cukup ini. Maka manusia dengan segala daya upayanya mulai mengubah sistem bukan pertanian tapi industrialisasi. Di mana-mana pabrik dibangun, teknologi, dan sekarang zaman digital. Dengan harapan manusia dibuat lebih mudah, lebih bahagia, lebih nyaman. Tapi mari kita lihat, apa yang terjadi dengan segala sesuatu yang mengalami kemajuan yang hebat. Berita yang mengejutkan di Cina. Ada tempat-tempat orang-orang muda yang tertekan stres karena menghadapi persaingan hidup yang begitu ketat. Sehingga muncul di panti-panti, bukan panti jompo orang tua, panti-panti anak muda. Mereka tertekan, mereka stres. Dan ketika mereka ada di sebuah panti, dia berkata, kami menemukan hidup yang sesungguhnya. Ternyata semua perkembangan dalam dunia yang diharapkan untuk menciptakan lingkungan lebih baik, manusia lebih berbahagia, ternyata banyak orang yang bunuh diri karena kesepian. Persaingan hidup yang begitu ketat, tuntutan hidup yang begitu tinggi. Tetapi hari ini hikmat Allah mengajar berbeda. Yang penting bukan yang di luar kita. Yang penting yang ada di dalam saudara. Orang ingin mengidealkan lingkungan yang baik. Ya. Semuanya seperti yang kita harapkan. Masalahnya kita tidak mampu menguasai lingkungan. Kita hanya diberi anugerah untuk menguasai batinia kita dengan hidup dalam iman. Saudara tidak bisa mempengaruhi lingkungan, saudara tidak bisa memaksa semua orang baik dengan saudara. Saudara tidak bisa memaksa lingkungan seperti yang saudara inginkan. Mari ada hikmat yang datang dari surga. Yang penting yang di dalam saudara. Inner man saudara itu yang sangat menentukan segala-galanya. Mari kita akan lihat judulnya adalah yang terpenting adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Kita mau baca ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, saudara kasih, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan
oleh karena kebenaran. Di dalam terjemahan ini dikatakan, walaupun Kristus ada di dalammu, tubuh ini menuju kepada kematian, mengalami proses penuaan. Hanya ada orang yang tua lebih cepat. Ada orang yang tetap awet muda. Mazmur 103 ayat yang kelima dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Dia yang memuaskan hidupmu dengan kebaikan, membuat engkau awet muda seperti burung raja wali. Dia bukan yang lain, dan dia itu di surga tapi dia ada dalam hatimu. Kita lihat, coba kita lihat di sini saudara kekasih. Oleh karena kebenaran anugerah, oleh karena kebenaran kasih karunia, roh saudara saya mengalami lahir baru, ya, di mana roh kita dicipta ulang. Rasul Paulus menyebutkan dicipta segambar dengan Kristus di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah rencana Allah yang gagal pada Adam sekarang dimulai lewat gerejanya. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, gagal. Sekarang saudara, manusia baru saudara dicipta segambar sekodrat dengan Kristus. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Makanya di gereja ini adalah, ya, anak saya memberikan sebuah filosofi hidup CCC. Christ Center Church, gereja yang berpusat Kristus, bukan gereja yang berpusat agama. Dan agama itu tekanannya adalah usaha diri. Kita bukan usaha diri merespon anugerah yang benar. Dan mari fokus kita bukan usaha kita, fokus kita adalah Kristus, apa yang telah dicapai, apa yang telah disediakan. Dan ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, coba bayangkan, selama hidup Yesus selalu menantang dosa, melawan dosa, mengalahkan dosa. Dan puncak kemenangannya dengan dia mati atas kayu salib, dosa dihancurkan. Iblis yang bertahta dalam hidup manusia sehingga sana manusia disingkirkannya. Dan saudara menjadi ciptaan baru segambar dengan Yesus. Bukan Yesus yang kita rayakan pada hari Natal. Yesus yang sudah dimuliakan. Yesus yang telah menaklukkan segala sesuatu. Yesus yang memiliki otoritas tertinggi. Memiliki kuasa tertinggi. Itulah potensi manusia baru saudara. Maka kalau saya terjemahkan dalam bahasa sederhana untuk mudah dipraktekkan, saudara adalah pribadi yang baru, telah memiliki sifat kodrat Kristus, hati yang baru. Berarti jemaat di sini jemaat yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah jemaat yang lain tidak luar biasa? Semuanya luar biasa. Yang jadi masalah belum mengalami penyingkapan. Sehingga kalau kita belum mengalami penyingkapan, kita hidup secara manusiawi. Ini yang jadi masalah, saudara kekasih. Lah, hari ini roh kita ini, yang di dalam manusia, di dalam bahasa Inggris disebut inner man kita, inilah sekarang sumber. Ya. Paulus memang membiarkan, ini roh kita atau roh kudus Tuhan. Ini terjadi perdebatan yang hebat. Ini menunjukkan ini roh kudus, ini roh manusia. Terus saya ada di posisi mana? Roh kita yang baru, Tuhan bertahta di sana. Dan Tuhan selalu menuntun berbicara melalui intuisi roh kita. Maka roh kita menjadi sumber hidup kita yang baru. Dimaksudkan Paulus bukan jiwa kita yang bagian ciptaan yang lama. Mengapa jiwa kita belum dibaharui? Karena Paulus katakan supaya kamu dibaharui oleh pikiranmu. Yang kita salibkan itu bukan fungsi jiwa. Yang kita salibkan itu hayat jiwa. Contoh, saudara punya ide pemikiran-pemikiran yang dari diri sendiri.
itu tidak pernah berkenan di depan Allah. Tapi saya sebagai manusia baru menggunakan fungsi jiwa. Kalau saya belajar menggunakan fungsi jiwa, menggunakan fungsi tubuh, menggunakan fungsi pikiran. Tetapi saya harus hidup bersumber dari Roh Tuhan yang menaruh kepada intuisi saya. Intuisi ini perasaan roh kita tidak mendengar suaranya, tapi kita yakin. Saudara yakin bahwa engkau diselamatkan? Kalau mati masuk surga, itu terjadi dalam intuisi saudara. Orang mau bilang tidak, engkau akan berkata, aku penting, aku yakin kok. Itulah ciptaan Roh Kudus. Lah, hari ini saya ingin mengajak, di dalam roh saudara ada Kristus. Kristus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu sudah terjadi. Jadi roh saudara ini kaya raya, apa yang dimiliki Bapak kita miliki. Tapi itu di alam roh. Kasih Yesus, sukacita, damai sejahtera, dan seluruh yang Yesus miliki, sudah kita miliki di dalam roh kita dengan segala kelimpahan. Yang jadi masalah, loh Pak, kok saya tidak mengalami? Engkau tidak hidup dengan iman. Semua yang ada dalam roh dan semua kekayaan Allah dapat kita akses hanya lewat iman. Saya mengakses berita-berita lewat internet. Tapi hari ini kita harus hidup dengan iman. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Saudara hanya akan kokoh, teguh, kuat ketika kau hidup dengan iman. Jadi roh saudara itu Kolose 2 ayat yang ke-10, you have been made complete. Kamu telah dibuat sempurna. Mengapa? Karena saudara menerima karunia, anugerah, apa yang telah dicapai Yesus, dimuliakan Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari rohmu segambar. Apa yang ada pada kepala, ada pada tubuh. Berarti rohmu tidak ada masalah. Yang perlu dibentuk ulang adalah konsep pikir kita. Jadi hari ini saudara kekasih, Paulus, nanti saya ingin ajak saudara, Paulus tidak memusingkan tentang kondisi yang lahiriah jemaat. Nah, nanti saya ingin menjelaskan. Lah hari ini luar biasa berkat Tuhan. Roh saudara adalah pribadimu yang baru, nanti kalau mati roh kita ini yang akan ke surga. Lah tubuh kita nanti, tubuh ini belum disempurnakan, nanti kalau Yesus datang, tubuh kita akan diubah. Dan buktinya orang kuat, orang pinter, orang luar biasa dikagumi. Kalau rohnya meninggalkan tubuh, tidak bisa apa-apa. Berarti rohmu itu sebuah kehidupan yang luar biasa loh. Coba kalau orang pinter, orang hebat, orang luar biasa, begitu mati selesai. Tidak bisa apa-apa. Lah hari ini roh saudara punya potensi yang sangat luar biasa. Segambar dengan Kristus, sekodrat, sesifat dengan Kristus. Makanya tidak cocok kalau saudara hidup bertentangan dengan firman Allah, sudah tidak cocok. Pasti rusak batin saudara. Saya jamin pasti rusak. Lah hari ini mari jadi kita bersyukur. Oleh kebenaran kasih karunia, roh kita inilah kehidupan kita yang baru. Kita mengalami tuntunan roh Allah lewat intuisi. Kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal berkata bahwa roh itu pelita Tuhan. Artinya Tuhan menerangi saudara lewat roh, bukan pikiran. Pikiran harus disesuaikan supaya kita ketika menangkap sesuatu yang dari roh, dari Tuhan ke roh kita, pikiran kita bisa menangkap. Jadi hari ini sebetulnya ketika mata rohani saudara dibukakan, saudara melihat, ternyata saudara ini pahlawan-pahlawan iman. Saudara ini pahlawan iman loh. Pak, tapi kok saya sakit, hari ini sembuh. Saya ingin mengajak saudara hari ini. Terimalah anugerah Allah yang luar biasa ini. Terimalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Roh kita ini segambar dengan Yesus, sekodrat, sesifat dengan Kristus. Tapi ini potensi, bisa kuat perkasa, bisa lemah.
Yang jadi masalah di sini. Makanya roh kita ini supaya berbuah-buah terekspresi. Bagaimana supaya berbuah-buah? Coba tolong bukakan Alkitab Yohanes 15 ayat yang kelima. Ini ada satu kebenaran bagaimana supaya saudara berbuah. Berbuah itu ya tindakan, sikap, perkataan, dampak pelayanan kita lihat di sini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku, ini adalah verb participle present. Sesuatu yang segar sedang berlangsung dan bersifat terus-menerus. Dalam dia, ia akan berbuah banyak. Berbuah ini bentuk indikatif present. Kalau saya tarik kesimpulan sederhana apa yang dimaksud Yesus, saudara berbuah-buah secara konsisten, terus-menerus, sangat bergantung kepada persekutuan saudara dengan Tuhan. Anugerah itu tidak sekali jadi. Lah bagaimana saudara yang sibuk? Kalau saya kan memang dipanggil hamba Tuhan. Saudara yang sibuk menggeluti dunia kerja di marketplace, bisnis dan sebagainya. Jadi bersekutu dengan Tuhan itu ada dua hal. Yang pertama dalam hidup sehari-hari, pastikan saudara berjalan dalam terang firman. Kalau engkau berjalan dalam terang firman, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, begitu saudara berjalan di luar terang firman Allah, terputus hubungan saudara, persekutuan saudara terputus. Aliran itu tidak akan mengalir. Yang kedua, saudara menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kualitas doa pribadi saudara akan menentukan kualitas hidup saudara. Ketika saudara menyediakan waktu, engkau menyedot hikmat, kekuatannya, kesegarannya, dia impartasikan sudut pandangnya, tujuannya, kemauannya. Saya bilang sama istri saya, karena sekretariat yang mengatur pelayan-pelayan Tuhan, saya tidak tahu sama sekali. Saya hanya memberikan begini. Pelayan ini, bagi saya bukan tujuannya menghakimi, tapi saya tahu bagaimana mendoakan selanjutnya. Pelayan ini adalah melayani yang masih ada aspek entertain. Makanya kan bermacam-macam warna ibadah kan berbeda-beda. Kalau memang ada ya aspek-aspek entertain, orang ini cocok. Lah terus doa saya, Tuhan, rohnya yang baru itu dibersihkan dari campuran jiwa. Saudara tidak akan pernah murni kalau roh dan jiwa, hanya jiwa mempengaruhi. Murni itu dari satu manusia roh saudara yang sudah bersih semurni Yesus. Kalau yang ini di rumah saya lihat ada terobosan, ada rindu terobosan, pakai ini untuk dimensi terobosan. Jadi doa saya sasarannya jelas. Dan itu saya tangkap di intuisi tanpa saya harus mengerahkan konca cara berpikir begitu kuat dan menegangkan, roh saya langsung bisa menangkap. Sehingga doa saya efektif, oh Tuhan yang si A ini Tuhan, terus bebaskan spiritnya. Sudah mulai mengalami perombakan cara konsep berpikirnya. Masih apa ada campuran Tuhan, bebaskan. Firman Allah berkata, dikatakan roh itu sama dibebaskan dari jiwa. Yang sudah mengalami terobosan, bawa dalam dimensi terobosan yang lebih dalam lagi. Itu hanya bisa ditangkap lewat intuisi roh. Karena roh kita ini mengerti segala sesuatu, termasuk mengerti keberadaan manusia yang terdalam. Tanpa orang lain mengatakannya, kita bisa menangkap sesuatu. Itu kalau saudara sediain waktu untuk Tuhan. Ya, bagi saya ini bukan kemegahan saya di dalam daging, bukan. Tapi doa, setiap doa
Tuhan bawa saya dimensi-dimensi yang berbeda, sehingga saya berkhotbah di dalam keyakinan secara supranatural itu diajar oleh Roh Tuhan. Kadang-kadang pagi saya berdoa, temanya beda. Nanti siang, agak sore, malam, temanya bisa berbeda-beda. Dan saya bisa menangkap apa yang tidak saya tangkap melalui referensi-referensi buku. Mungkin saya ketika roh saya disiapkan, saya baca referensi buku, buku itu hidup. Yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan itu langsung hidup, menghidupkan. Itu pekerjaan Roh Tuhan. Makanya saya mendorong saudara memiliki gaya hidup, suka berdoa. Amin. Sediain waktu untuk Tuhan, kok bisa menyerap kekuatannya. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, ya kita akan lihat, kembali next kembali. Oke, oleh kebenaran kasih karunia, yes, terus selanjutnya. Iya. Setelah menerima Yesus, roh kita dicipta ulang segambar dengan Yesus. Roh kita menjadi kehidupan kita. Tuhan supaya mau kita hidup dari roh kita yang baru. Lah saudaraku, saya pernah berikan judul, hidup oleh roh melalui tekad. Roh kita ini, saudara tahu roh kita ini bukan kayak asap yang tidak jelas. Rohmu itu disingkapkan lewat firman. Firman itu mewakili dunia roh. Kalau Alkitab berkata rohmu telah dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari deret, berarti rohmu berkuasa penuh, penuh otoritas, tidak ada otoritas yang melebihi rohmu dan rohku, penuh kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karena kita tidak tahu kita berjalan secara manusiawi. Ini kerugian yang besar sekali. Lah, mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Roh saudara ini ciptakan segambar dengan Allah. Apa bedanya roh dan hayat jiwa? Fungsi jiwa masih kita gunakan maksimal. Tapi hayat jiwa harus kita bawa kepada salib. Ketika hayat jiwa mencoba mendominir, menguasai saudara. Buktinya adalah saudara masih mencoba simpati, penghiburan, kekuatan dari dunia. Ketika level saudara masih seperti itu, iblis lebih mudah sekali untuk meremut emosi saudara, untuk menghentikan pengabdian dan pelayanan saudara. Ketika saudara mencari simpati, penghiburan, kekuatan dari dunia, iblis tahu, dia baca, dia masukkan roh ketawaran sedikit aja, udah kita bingung setengah mati. Padahal rohmu berkuasa seperti Yesus. Roh kita selalu ingin mencari penghiburan dari dunia. Bukankah Yesus berkata, air bersih dari dunia ini hanya bisa memberikan kehausan, tapi tidak pernah bisa memberikan kepuasan. Itu dikatakan firman, dibuktikan oleh pengalaman saudara, dibuktikan oleh Salomo. Dia mencapai sesuatu yang lahiriah, sukses total secara lahiriah. Tapi dia berkata sia-sia. Jadi hari ini yang penting bukan yang di luar, yang di dalam. Kalau yang di dalam beres, yang di luar akan beres. Saya jamin itu saudara kasih. Bab kalau tidak, akan saya kasih sekelumit untuk bahan renungan. Saudara, mana mungkin jemaat bisa tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan? Belum tentu tahu. Mana mungkin Allah mendatangkan kebaikan dari seorang di mana orang yang dikasihinya meninggal? Di mana sandaran orang tersebut lenyap? Di mana muncul pemberontakan dari anggota keluarga. Mana bukti bahwa Allah itu bisa mendatangkan kebaikan. Belum lagi penyakit kanker, belum lagi ini, belum lagi itu. Mana mungkin kita bisa paham bahwa Allah turut bekerja dalam segala turut mendatangkan kebaikan. Ternyata itu hanya bisa ketahui lewat intuisi. Nanti saya ingin jelaskan dalam khotbah tersendiri.
Doa pagi saya jelaskan sedikit. Supaya ketika pelayan-pelayan itu membesuk jemaat. Dan ketika kita membesuk jemaat, kondisinya tanda kutip sangat memprihatinkan. Jangan sampai pelayan-pelayan curiga dengan Tuhan. Mana Tuhan kebaikanmu? Sehingga kita sendiri mencurigai Tuhan. Bukankah Tuhan itu baik? Dari Dia tidak ada sesuatu yang tidak baik. Hari ini saya ingin mengajak saudara, jadi betul-betul hari ini roh saudara hanya ingin bersekutu dengan Tuhan, hanya ingin dipuaskan oleh Tuhan saja. Sebab kebahagiaan yang dari dunia itu bersifat menjerat. Hanya memberikan obsesif, hanya ingin memberikan pengen lebih lagi, pengen lebih, dan tidak ada kepuasan yang mendalam dan permanen. Itu hanya datang dari Tuhan. Makanya hal ini akan mendorong saudara suka berdoa. Saudara berkata, Tuhan aku ini sudah sungguh-sungguh pelayanan, mengapa kau izinkan penyakit ini datang? Bukan engkau orang yang terkutuk, bukan. Kutukmu sudah dipikul Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi mengapa terjadi masalah yang logika kita tidak bisa menjawab? Ikuti ibadah terus menerus, saudara akan tahu nanti. Saya bersyukur roh kita itu seperti itu. Ya. Roh saudara ini luar biasa. Lah, di sini kita melihat terus next. Roh kita yang baru hanya ingin hidup bagi Allah dan mentaati Dia. Lah ini, sekarang saudara baru mengerti. Roh saudara, manusia baru saudara, pribadi baru saudara ini bersifat kekal. Maka seharusnya waktu, kesempatan, kekayaan, harta, nama baik, itu kau gunakan untuk sesuatu yang kekal. Jangan cari kepuasan dari semuanya itu. Mosok saudara anak raja atas segala raja, engkau ingin mencari penghiburan dari seorang pencopet? Itu hanyalah sebuah gambaran saja. Seluruh kebahagiaan, kepuasan, seluruh kekayaan Allah telah ada dalam rohmu. Masa saudara mengemis cinta dari dunia, ingin simpati, ingin dukungan, sehingga kalau kita tidak didukung, rasanya patah. Belajar dari Paulus, dia hanya minta kekuatan dari Tuhan. Makanya di dalam penjara dia bisa menguatkan jemaat-jemaat yang merdeka. Dia Kristus sumber hidupnya itu sumber kepuasan, sumber kebahagiaan, sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber masa depan. Dia adalah segala-galanya. Lah hari ini kita akan lihat. Saudara kekasih, kehidupan roh anak-anak Tuhan seringkali dibelenggu oleh jiwanya sehingga bukan hidup untuk Allah tetapi hidup untuk diri sendiri. Mungkin bulan-bulan kemarin saudara hidup untuk diri sendiri, saudara anggap that is normal. Tapi ketika roh Tuhan mulai membember, saudara mulai bertumbuh, rohani saudara mulai disingkapkan, mata rohani saudara dibukakan, pengertian batin, keyakinan batin saudara mulai dibentuk oleh Tuhan. Ternyata bulan-bulan kemarin hidup mementingkan diri sendiri yang kita anggap normal. Itu abnormal. Itu masih ragu saudara. Itu abnormal. Ya. Kalau suara saudara seperti ini, rumahmu kebakaran, kau bilang kepada tetangga, kebakaran, habis saudara kekasih. Haleluya. Ada amin. Saudara hebat, saudaraku. Kadang-kadang ada amin. Ada amin, ada.
kita akan lihat pada pagi hari ini. Di sini saudaraku, kehidupan roh anak-anak Tuhan seringkali dibelenggu oleh jiwanya sehingga hidup untuk diri sendiri. Maka orang Kristen yang hidup untuk diri sendiri itu bagian dari buah kedagingan. Kalau diri sendiri hidup dari diri sendiri, bergantung diri sendiri, maka buah daging yang lain akan mengikutinya. Maka Paulus mengatakan itu adalah orang Kristen duniawi, hidup secara manusiawi. Engkau harus hidup secara ilahi dong. Engkau harus hidup secara ilahi. Engkau harus hidup secara ilahi. Hidup dan mati dikuasai oleh Engkau ciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika kau berkatakan firman. Sehingga saudara tidak munduk-munduk minta penghiburan. Nah, kau wakil Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara powerful. Penuh otoritas. Penuh kuasa. Tujuan hidupnya hanya untuk mencari kesenangan sendiri. Padahal manusia baru saudara pribadi saudara catat. Manusia baru saudara hanya ingin hidup untuk Tuhan. Hanya ingin mentaati Tuhan. Sehingga setiap muncul keinginan yang lain selain itu datang dari musuh. Jadi saudara tahu persis hari ini Tuhan merombak inner man kita, manusia batinnya kita, saudara dan saya harus dibangkitkan Tuhan, rohmu dibangkitkan Tuhan, tekadmu dibangkitkan Tuhan, untuk hidup hanya mentaati Tuhan, hidup bagi Dia. Jadi kita hidup oleh roh melalui tekad, artinya begini, ketika roh Tuhan, firman Allah menyatakan engkau telah punya otoritas kuasa yang tertinggi. Ketika roh iblis menaruh benih kelemahan, benih ketidakberdayaan, tekadmu bangkit karena kau tahu firman ini bukan saya, ini bukan keberadaan saya lebih daripada memenang, berani. Sampai kau powerful kembali. Hei pria-pria, powerful. Kerohanian suami-suami bukan di tangan istri. Aku tidak marah loh. Aku cuma ngasih tahu. Haleluya. Aku lihat wajahmu. Karena pula laki-laki itu kepala. Kalau engkau tidak rohani jadi kelapa. Ketika saya dibawa Tuhan untuk berdoa, bersekutu, mesingkapkan, aduh Tuhan. Saya bilang ini kebutuhan jemaatmu di sini Tuhan. Ke jemaatmu sampai di level ini, saya minta anugerahmu. Kau berdoa supaya mengalami ini Tuhan, supaya mengalami ini Tuhan, supaya mengalami ini. Dan saya bersyukur, kemarin pada waktu ikut Bible Study ada 50 lebih. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan dong, amin. Coba, minggu depan, piknik Bali. 200 lebih yang daftar. Nah ini hanya humor ya. Maafkan kalau ini agak menyinggung sedikit. Tujuan saya bukan menyinggung, menyodok. Nah ini kan bapak sama anak kan, bapak kok musuhin anak kan, enggak ada itu, kecuali bapak Pucung. Saya bapak Petrus kok bukan bapak Pucung, jadi mari saudara kasih. Kita lihat, mari kita hari ini bangkit dalam kuasa roh, makanya nanti saya ingin lihat apa yang jadi pusat keprihatinan Paulus. Saudara mulai tahu. Sekali lagi saya ulangi, kekristenan saudara merosot atau naik. Kerohanian saudara naik, engkau hidup dalam puncak potensi rohani. Kalau tekadmu untuk taat hari ini lebih kuat daripada bulan-bulan kemarin. Kalau tekadmu untuk taat, untuk melayani sudah mulai merosot. Padahal semuanya baik-baik, engkau sedang menghiti titik rohani yang paling rendah. Bangkit. Bangkit dalam nama Yesus. Nanti ada jaminan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, saya bersyukur
gereja kita diperlengkapi. Saya memang lebih dahulu daripada anak saya, pendeta muda Daniel. Tapi dia sedang dipersiapkan sementara ini untuk memperlengkapi struktur cara berpikir saudara dengan pola pikir kasih karunia. Saya menanam kedalamannya, tapi nanti 2, 3 tahun, 4 tahun yang lagi setelah dia selesai doktornya, akan berbeda juga pelayanannya. Apalagi kalau saya sudah dipanggil pulang ke Bapa di surga, berbeda lagi. Jadi kita melihat ini jadi saudara struktur konsep berpikir saudara, wah benar. Spirit saudara powerful, sehingga cara berpikir itu seperti sebuah rel kereta api, dan roh spiritual itu seperti kekuatan uap yang mendorong kereta api. Walaupun kereta api itu ada uap yang kekuatan powerful, tapi kalau tidak ada relnya kacau. Tapi relnya baik, relnya lurus, tidak ada power, ya macet. Maka dua-duanya dibutuhkan. Mana yang lebih hebat, pendeta Petrus atau pendeta muda Daniel? Paulus berkata, aku menanam, Paulus menyiram, yang penting adalah Tuhan. Kita masing-masing porsinya. Haleluya. Saya suruh belajar lagi, sudah saya tidak ada ambisi di situ, artinya saya tidak ada keinginan di situ. Saya ingin langsung, saya ingin belajar. Sudah lama saya menggeluti, tapi saya masih belajar, suka belajar teologi, saya masih kuat. Karena ketika saya mendapatkan inspirasi, maka saya dalami supaya tidak keluar dari prinsip teologi. Makanya bersyukur kalau pelayan Tuhan, hamba Tuhan hanya berdasarkan pengalaman, tidak punya biblikal yang sehat, tidak belajar Alkitab. Jangan, hati-hati dengan orang seperti itu. Mereka akan mencipta umat Tuhan seperti pengalaman pribadi. Padahal Tuhan itu kaya akan pengalaman. Itu akan menjadi kacau nanti. Lah, hari ini mari kita akan lihat. Yes, next. Roma 6:11, demikianlah hendaknya kamu mandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah. Jadi hari ini tanamkan kuat-kuat. Tuhan, berdoalah Tuhan, kuatkan tekadku Tuhan. Supaya aku hanya hidup bagi Allah. Itu artinya hidup dengan iman itu seperti itu. Hidup dengan iman itu bukan hanya sekedar percaya. Tapi engkau menerapkan apa yang kau percayai. Sehingga kau punya tekad, punya iman yang kuat. Yes Tuhan, aku hanya hidup untuk Tuhan, untuk mentaati Tuhan. Dan kalau saya mentaati Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, saya punya segala-galanya. Saya tidak perlu cari bahagia, karena semua yang Yesus miliki, Tuhan sudah berikan di dalam roh saya. Jadi saya tidak cari sana, cari sini, kebingungan. Enggak, saya hanya membuka mata rohani saya berjalan dengan iman, saya belajar firman, saya coba yakini apa yang dia firmankan, udah meledak di dalam saudara kekasih. Hari ini saya ingin mengajak saudara, sekarang sebagai pribadi yang baru, engkau hanya hidup untuk Yesus. Mentaati Dia, tidak ada yang lain. Pengalaman membuktikan ketika engkau tidak hidup untuk Yesus, hidup untuk diri sendiri, kacau. Ya, keluarga kacau. Ekonomi juga bisa kacau. Tapi kalau engkau hidup bagi Tuhan, Dia bisa mengatur saudara tepat pada tempat yang tepat, saat yang tepat, semua ada dalam pengaturan ilahi. Hasilnya pasti luar biasa. Karena kitab Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan membuat segala-galanya baik pada waktunya. Oke, terus kita akan lihat. Itulah sebabnya Paulus berdoa supaya roh Allah menguatkan kehidupan umat Tuhan. Kita lihat, supaya mereka mampu melawan dosa, kedagingan, keduniawian, sehingga dapat hidup bagi Allah dan mentaati kehendak-Nya. Jadi yang menjadi pusat pergumulan, artinya pusat kerinduan, pusat keinginan Paulus bukan begini. Jemaat, biar keadaanmu baik-baik, ideal,
Jangan harap dunia ini tempat engkau mencari ideal. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dunia ini sudah terkutuk. Kalau saudara berjuang untuk mencoba menciptakan lingkungan yang ideal, bersiaplah untuk kecewa hebat. Karena engkau tidak berkuasa atas lingkungan yang ada. Lah, di sini yang menjadi pusat kerinduan Paulus adalah Roh Allah yang ada di dalam batin jemaat menguatkan dan meneguhkan batin roh, hati, kehendak, tekad jemaat untuk hidup untuk Tuhan. Karena apa? Kalau roh saudara tidak mampu, powerful, engkau tidak bisa mengalahkan kedagingan, dosa, keduniawian, untuk mengalahkan segala sesuatu musuh-musuh. Dunia ini, saudaraku, iblis sudah menjadi ilah dunia ini. Di balik keindahan kemewahan dunia, iblis sudah memasang kail untuk siap membelenggu anak-anak Tuhan. Untuk tidak lagi hidup bagi dia, tapi bagi diri sendiri. Dengan segala macam strategi dia. Makanya saudaraku, berwaspadalah. Kejahatan ada di mana-mana. Ini kan iklan TV ini. Bukan berarti, enggak bisa begini, bukan. Ingat, engkau berjalan dengan roh. Roh Kristus lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jangan takut. Cuma saudara waspada. Dunia ini tempat iblis menjebak. Coba bayangkan. Bayangkan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu kan racun yang membunuh, mematikan, itu jahat. Kok iblis bisa mengubah, membuat pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu menjadi menarik? Iblis bisa mengubah yang jahat menjadi baik. Perselingkuhan itu kan jahat. Tapi iblis bisa mengubah sedemikian rupa. Itu katanya memberi sensasi. Saudara tidak tersinggung karena tidak ada yang selingkuh. Haleluya. Tahu begini saya tidak usah ibadah tadi. Sudah terlanjur. Saya sudah terlanjur khotbah sampai 3/4. Tidak bisa mundur, maju. Saudara juga tidak bisa keluar. Duduk aja sampai selesai. Tapi engkau pulang, hidupmu diubah. Seluruh aspek hidupmu diubah. Kita sudah terlanjur. Sudah palang kepalang, raudan kok basah. Hari ini, saya makin lama makin berbelas kasih. Saya hanya Tuhan, aku sebagai Bapa hanya ingin mengasihi jemaatmu, mencintai jemaatmu Tuhan. Aku ingin kemuliaanku bukan di mobilku yang bertambah-tambah. Paulus katakan, engkaulah kemuliaanku. Kemuliaan pendeta itu ada pada jemaat yang nanti bisa dipamerkan di hadapan Allah. Katakan amin. Bukan yang lain. Tuhan sudah mulai membereskan itu semuanya. Saya tidak mau bermegah di dalam apapun kecuali hanya bermegah di dalam Tuhan. Yang lainnya itu kosong. Maka saya pertaruhkan pelayanan saya. Seperti Paulus, aku ingin bawa engkau menjadi perawan yang suci di hadapannya. Aku cemburu supaya kamu jangan sampai ditipu oleh iblis seperti Hawa ditipu oleh iblis. Saya rindu mempersembahkan hidupmu menjadi perawan-perawan yang suci di hadapan Allah. Itulah doa saya. Firman yang saya sampaikan dilengkapi dengan apa yang anak saya sampaikan. Hari ini kita ingat karena rohmu itu sudah segambar dengan Yesus. Manusia baru itu luar biasa mulia.
Manusia barumu itu luar biasa mulia. Masa saudara mau letakkan yang mulia itu di atas sampah-sampah yang kotor dan bau? Kan tidak mungkin mau kan saudaraku. Ingat, manusia barumu itu mulia semulia Yesus. Saya bergetar ketika menyampaikan hal ini. Yang ditopang oleh kuasa roh yang luar biasa. Yang menjadi pusat perhatian Paulus yang di dalam. Makanya saudara jangan heran Paulus itu masuk memberitakan Injil di Filipi, di huru hara terjadi, dimasukkan ke penjara di Filipi, dipasung di tempat yang di tengah. Apa yang Paulus lakukan? Dia memuji-muji Tuhan sampai orang lain mendengar. Dan Allah bergerak sehingga penjara itu goncang. Dan melalui peristiwa itu kepala penjara diselamatkan Tuhan. Coba bayangkan. Apakah engkau rela seperti Paulus? Akunya sudah disalibkan. Hanya untuk menyelamatkan kepala penjara, Paulus harus rela di penjara. Pertanyaannya, apa engkau rela? Untuk keselamatan orang lain. Engkau mendapatkan karunia bukan hanya iman, tapi karunia juga untuk menderita bagi dia. Rohmu adalah seperti rohnya Kristus. Haleluya. Saya melihat Tuhan, caramu bukan seperti caraku. Kan harusnya menyelamatkan kepala penjara kan tidak usah pakai dramatis begitu. Jalan Tuhan tidak terselami. Makanya Paulus aniaya begitu hebat terjadi. Makanya Paulus nanti kita lihat doanya. Kita lihat, yes. Next. Efesus 3, 16 sampai 21. Mari kita akan lihat saudara kekasih. Ini anugerah Tuhan, inilah doa Paulus, inilah pusat doa Paulus yang sangat luar biasa. Efesus 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Apa doa yang pertama? Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan batin saudara, batin saya. Rohmu, rohku, manusia baru kita ini kuat, kokoh, perkasa oleh kuasa roh. Jadi doa-doa syafaat kita akan lihat doa seperti ini supaya roh jemaat itu kuat. Tapi jemaat juga perlu berdoa bangun persekutuan dengan Tuhan. Berkatalah Tuhan kuatkan rohku Tuhan. Supaya aku bisa melawan segala ambisi-ambisi diri, kedagingan, mencari kehormatan, kesukaan diri. Bahkan seringkali dunia ini mempengaruhi. Tuhan biarlah kami kokoh, tekad kami tetap bulat. Hati kami bulat hanya ingin hidup bagi Kristus dan mentaati perintahnya. Katakan amin. Itu hidup yang normal. Lupakan penyakitmu. Pandanglah bilur-bilur Yesus. Kau sembuh. Makanya Mazmur berkata, tujukanlah pandanganmu kepada Dia. Maka mukamu akan berseri-seri. Engkau tidak malu tersipu-sipu. Jangan melihat kebutuhanmu. Lihatlah Tuhan yang mencukupi kebutuhan saudara. Jangan berfokus kesulitanmu. Pandang Dia yang memberikan jalan keluar. Lah di sini. Supaya rohmu, batinmu, tekadmu menjadi teguh, kuat, kokoh.
Artinya keadaan baik atau tidak baik tidak mempengaruhi tekad kita untuk melayani dia, untuk berkorban bagi dia, untuk mengabdi bagi dia. Bahkan kalau seandainya anugerah bukan hanya iman, tapi anugerah penderitaan Tuhan izinkan demi menyelamatkan orang lain, kita diberi anugerah untuk menderita, kita bisa berkata siap. Ini yang Tuhan sedang maksudkan. Pagi-pagi para pendoa syafaat, kadang-kadang saya lihat hujan-hujan, ya, tidak tahu basah atau tidak masuk ke gereja. Yang jelas sepeda motornya yang basah. Mereka lakukan untuk apa? Itu namanya anugerah penderitaan demi Kristus berjalan. Aku berdoa supaya rohmu dibangkitkan pagi ini. Tekadmu dibangkitkan hari ini. Lebih kuat, lebih bertekad untuk mentaati dia, hidup bagi dia. Daripada bulan-bulan kemarin. Katakan amin. Terjadi. Kita lihat, coba. Next. Ya, ayat 17. Mengatakan bahwa dengan iman yang kuat, Yesus diam di dalam hatimu. Tadi ayat yang ke-16, supaya roh Tuhan di dalam batin menguatkan engkau, oleh imanmu Yesus diam di dalam kamu. Saya ajak saudara untuk rekreasi ke perjanjian lama. Di sana ada bait Allah, kehadiran Tuhan di ruang maha suci. Tempat itu tidak bisa untuk main-main. Tempat itu sakral. Tempat itu tempat untuk kemuliaan Tuhan dan karya Tuhan yang luar biasa. Imam salah, mati. Makanya imam kalau masuk, pasti dikasih tali. Tidak bisa imam dipanggil, tidak menyaut, langsung orang tahu-tahu masuk, mati semua. Lambang kehadiran Tuhan sakral tempat itu. Tetapi orang-orang Israel taat kepada agama, tapi tidak mengenal Tuhan. Ketika hadirat Allah pindah dari ruang maha suci kepada pribadi Yesus, mereka masih mensakralkan ruang maha suci, tapi mulai merendahkan Yesus. Padahal roh hadirat Allah, kepunyaan Allah tinggal dalam Yesus. Hidup Yesus sakral. Tidak ada kematian yang bisa menyentuh Yesus. Berkali-kali ingin dibunuh, tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Bahkan disalib dari pagi sampai sore, tidak mati. Kecuali dia berkata, aku serahkan nyawaku. Dia baru mati. Luar biasa. Lah saya ingin mengajak saudara hari ini. Yesus sakral hidupnya. Seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam kemanusiawiannya. Hidupnya menyatakan hal-hal yang dasar, hal-hal yang ilahi. Tanpa orang lain memberitahu, dia tahu apa yang ada dalam hati para pendengarnya. Dasar. Tapi sekarang hadirat yang sama tinggal dalam hidupmu. Tinggal dalam hidupmu. Tinggal dalam hidupmu. Katakan sebelahmu, hidupmu sakral. Pahami dengan kebenaran yang tepat. Karena engkau suami sudah punya hubungan yang kurang sehat atau istri punya hubungan kurang sehat dengan pasangannya. Mulai malam ini jangan sentuh saya. Saya sakral. Saudaraku, kita harus menempatkan firman pada tempatnya, saudara. Hanya gara-gara memang sudah tidak ingin dekat dengan pasangan. Jangan main-main. Saya ini wakil Kristus, sakral. Jangan sentuh saya. Kalau sudah suami istri itu SAH, sah. Jadi saudaraku, orang tidak bisa main-main dengan hidupmu. Orang macam-macam dengan saudara itu urusannya panjang. Percayalah, urusannya panjang. Jadi hari ini hidupmu luar biasa. Tidak bisa iblis macam-macam dengan saudara, tidak bisa. Main-main dengan saudara, tidak bisa. Terbakar saudara, enggak sih. Haleluya. Tapi kalau saudara tidak penuh kehadiran Allah, saudara semuanya sendiri,
engkau dekat orang lain terbakar. Bukan terbakar oleh api surga, terbakar asam hara. Aduh. Mari kita akan lihat. Mari saudaraku, hidup saudara ini luar biasa. Karena kita tidak melihat, kita melihat masa lalu, kita melihat kegagalan kita, kekurangan kita. Jangan kau lihat Kristus, engkau lemah, Kristus kuat. Engkau tidak bisa, Yesus mampu. Lah hari ini kehadiran Tuhan yang sama pada Yesus. Kehadiran Tuhan ada dalam hidupmu berlimpah-limpah. Semua yang Yesus miliki sudah engkau miliki di dalam batin saudara. Tidak kurang, maka Kolose 2 ayat yang ke-10, you have been made complete in Him. Engkau bukan seperti kekristenan yang bersifat agamawi, saya ingin lebih lagi, saya ingin lebih suci. Engkau sudah sempurna. Yang belum adalah ketika konsep saudara, pikiran saudara diubahkan, engkau mengerti identitas saudara, engkau bergantung pada kuasa roh, minta dikuatkan Roh Kudus, maka engkau dimampukan. Tuhan buat engkau mau dan mampu hidup sebagaimana identitas diri kita. Terus, iya. Bagi Paulus yang penting bukan keadaan di sekelilingnya. Paulus tidak berdoa supaya saudara mengalami semuanya beres. Kadang-kadang ada tantangan, ada masalah. Bahkan seringkali masalah itu seperti duri dalam daging. Dimakan tidak enak, dibuang tidak enak. Itu namanya buah. Siapa yang bilang buah simakalawa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, terus bagaimana saudara? Oh, kadang-kadang di sini, bukan di sini, di luar sini. Pasangan hidup seperti duri dalam daging. Atau paling tidak pasangan kita seperti REMOTECONTROLL. Remote control. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Berdoalah banyak untuk pasanganmu, pasti berubah. Amin. Tapi itu berubah mulai dari diri kita. Jadi kita ini sekarang ini harusnya berjalan secara ilahi, penuh otoritas, penuh kuasa. Tapi tetap waspada, hati-hati bahwa bukan berarti saya orang yang sempurna tidak bisa terjatuh. Oh, saya perlu bergantung sama Tuhan. Makanya kalau saya dalam doa pribadi saya senang gitu. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku kan menang. Pakai gitu. Kita lihat. Mari semua yang kita hadapi terimalah dengan ucapan syukur. Karena kehendak Tuhan itu pasti baik. Ia berdoa supaya Tuhan menguatkan batin mereka, supaya tekad mereka menjadi kuat untuk melawan dosa, kedagingan, egoistik, dan dalam keadaan apapun mereka tetap hidup bagi Tuhan dan mentaati kehendaknya. Next. Ayat 18, Paulus merindukan untuk jemaat Efesus mengenal kasih Allah yang begitu dalam, lebar, luas. Dikatakan mengenal, saudara kasih, dari kata Yunani ginosko. Mengenal lewat pengalaman. Artinya begini, Paulus ingin jemaat di Efesus, kita semuanya mengalami kasih Tuhan yang lebar, yang dalam, yang tinggi, yang tidak terhampiri. Dia mengasihi kita dengan sempurna. Tujuannya supaya kasih, lewat kasih itu engkau bisa mengasihi Tuhan sebagaimana seharusnya. Engkau bisa mengasihi sesama sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Sehingga hanya satu hukum yang berlaku di tengah-tengah kita. Mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Itu akan menyelesaikan banyak masalah. Jadi hari ini saudara mengalami kasih. Terus ayat 19. Supaya mereka dipenuhi dalam seluruh
kepenuhan Allah. Artinya ketika saudara banyak bersekutu dengan Tuhan, hidupmu dipenuhi demikian hadirat Allah sedemikian rupa. Sehingga sifat Kristus, kodrat Kristus terpancar dari batinmu yang murni. Secara spontan terpancar dari hatimu yang murni, rohmu yang murni. Sifat kodrat Kristus yang ada di sana terpancar keluar. Sebuah hidupan yang agung dan mulia. Terus selanjutnya. Ayat 20, ini jaminan luar biasa. Allah sanggup bekerja lebih dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Artinya kekuasa Allah itu tersedia berlimpah untuk setiap kebutuhanmu, tantanganmu, ujianmu, pencobaanmu. Kuasa Allah berlimpah tersedia penuh untuk membangkitkan saudara. Untuk memiliki satu tekad, aku hanya ingin hidup untuk Yesus dan mentaati perintah Tuhan. Selanjutnya? Iya, berarti sudah selesai. Oke, main musik untuk menyiapkan diri. Saya yakin dengan saudara mengalami penyingkapan ini, hidup saudara adalah biji mata Tuhan. Engkau menjadi miliknya sepenuhnya. Maka apapun dalam dunia tidak bisa mengambil alih hidup saudara. Hidupmu mulai hari ini siap menjadi berkat bagi banyak orang. Orang yang terhubung dengan saudara diberkati Tuhan. Orang yang saudara jumpai terberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya angkat tanganmu, pulanglah. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.